silakan bangun. Sekarang kita sudah memasuki kota Taif. Kalau airnya silakan bangun. Sekarang kita memasuki kota Taif. Silakan dilihat kiri kanannya. Ini adalah kota Taif, kota yang lebih subur daripada kota-kota Mukarramah. Kalau orang bilang Taif ini seperti puncak Bogor, dia lebih tinggi, lebih dingin dan banyak tanaman pepohonan. Jadi di sini biasanya kalau orang-orang kaya Saudi, biasanya mereka liburannya ke Taif, jalan-jalannya ke Taif. Bahkan rumah dari Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais itu rumahnya di Taif. Taif dan besar sekali. Baiklah Bapak Ibu, Taif ini memang punya cerita sejarah dengan hijrah pertamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terjadi ketika 3 tahun menjelang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi waktu itu umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 50 tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita pergi ke puncak atau tempat yang lebih dingin, itu biasanya akan mempengaruhi karakter seseorang. Biasanya dia akan lebih lembut, lebih tidak kasar, masih bisa diatur istilahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW tatkala meninggal paman beliau Ali bin Abi Thalib, lalu meninggal juga istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau bersama anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah ingin pergi ke Taif karena bisa saja atau mungkin saja menurut Rasulullah orang-orang Taif dapat menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak payah lah istilahnya kalau misalnya saya berdakwah di kota Taif. Karena apa? Kalau mungkin saya berdakwah di sana, mungkin saja orang Taif mudah masuk Islam. Nah, sampainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Jadi Rasulullah di kota Taif itu Bapak Ibu selama 10 hari. Tes ada suaranya kan? Nah, selama 10 hari. Jadi memang ketika itu kota Taif itu dipimpin oleh 3 orang bersaudara. Mendengar kabar bahwasanya Rasulullah akan sampai ke kota Taif, itu ketiga pemuda atau penguasa tadi berbincang-bincang, bermusyawarah bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad itu tidak tercapai, tidak sampai ke kota Taif. Karena apa? Karena 3 bersaudara tadi atau penguasa tadi bukanlah Islam, melainkan menyembah berhala, menyembah batu-batu besar. Maka disepakati bahwasannya semua pintu keluar kota Taif itu semuanya ditutup kecuali pintu arah barat yang mana itu mengarah ke tempat mikot. Jadi Bapak Ibu, kalau di Taif itu orang-orang Taif itu ada
nama tempat mikotnya Qardul Manazil. Situlah gerbang keluarnya Rasulullah SAW tatkala dikejar oleh kaum Taif, para pemuda Taif, para penguasa Taif. Sampainya Rasulullah SAW di kota Taif, itu dakwahnya sangat tidak diterima. Bahkan perlakuan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dari penduduk Taif itu lebih menyakitkan daripada penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah mungkin saja melempar tulang Mekah, di Taif Rasulullah SAW itu dilempar dengan batu, sehingga Zaid bin Harithah ini sudah melindungi Nabi, cuman Nabi tetap kena juga dari lemparan batu, sehingga berjujuranlah darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengusap darah yang berjujuran tadi, agar apa? Agar jangan sampai mengenai tanah. Karena apa? Kalau dia sampai mengenai tanah, maka malaikat penjaga gunung itu sudah siap-siap, sudah bersedia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah harus aku balikkan dua gunung ini untuk menimpa penduduk Taif? Bayangkan Bapak Ibu, malaikat yang tidak punya nafsu istilahnya itu sangat marah sekali. Malaikat Jibril juga marah sekali. Cuman apa kata Rasulullah SAW? Wahai gunung, bukan itu yang aku inginkan. Yang aku inginkan adalah kelak suatu hari nanti lahir dari anak keturunan mereka ini satu kaum yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, sekarang ini kota Taif, para penduduknya semuanya muslim semua, tidak ada yang menyembah berhala kafir, tidak ada. Jadi tatkala Rasulullah SAW berdarah-darah, dia berdakwah, hari pertama tidak diterima, hari kedua juga tidak, hari keempat lebih parah lagi, sampai berdarah-darah. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah yang mulia saja tubuhnya sampai berdarah-darah. Karena apa? Karena penduduk itu tidak tahu, karena mereka hanya dihasut oleh para penguasanya saja. Tatkala Rasulullah SAW keluar dari kota Taif, Rasulullah SAW singgah di sebuah kebun yang mana terdapat budak yang menjaga kebun tersebut. Lalu penjaga atau budak tadi keluar. Perlu Bapak Ibu tahu, budak itu namanya Adas. Beliau adalah keturunan Irak, dari Irak. Kampung beliau di Ninawa. Maka Rasulullah SAW dan anak angkatnya Zaid bin Harithah itu istirahat di sana. Jadi Adas ini tidak tahu bahwasannya di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Ketika itu Adas belum masuk Islam, cuma dia masih mempercayai agama terdahulu. Lalu Adas tadi Bapak Ibu memberikan secangkai kurma kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dia melihat Nabi Muhammad SAW itu sudah berlumuran darah, sudah luka-luka karena dilempari oleh para penduduk Taif. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di Telefrik. Kita singgah dulu di sini.
Nanti kita lanjutkan lagi cerita sejarah. Masih menggantung di pertemuan Anas dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, karena kita destinasi pertama teleferik, maka sholat Jumatnya digabung dengan asar. Kita sholat jamak takdim qashar. Jangan coba-coba memotong kan. Jadi Bapak Ibu yang di kereta gantung boleh silakan duduk dulu di musola sana. Bagi Bapak Ibu yang tidak naik boleh menunggu di bus saja. Nah, bagi yang naik kereta teleferik kita tunggu orangnya dulu karena tiket. Bagi yang tidak naik kereta silakan istirahat di bus atau silakan di musola sana bisa juga. Karena destinasi kita dibawa Pak supir ke teleferik dulu. Kayak anjingnya ya. Bisa.